Adat Minangkabau lanjutan 3. Kato Nanampe. Kato adalah suatu lembaga yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Tanpa Kato, adat Minang kehilangan legitimasinya. Dalam banyak masyarakat dahulu, kekuasaan dan undang-undang dipegang oleh raja karena keturunannya. Dalam masyarakat agamais, kekuasaan disandarkan pada otoritas wahyu. Dan dalam masyarakat modern yang demokratis, hukum didasarkan pada konstitusi dan undang-undang tertulis. Bagi masyarakat Minang, kesahihan suatu hukum diukur dengan ada tidaknya kato-kato adat yang mendasarinya. Undang-undang dibuat oleh Cadiak Pandai, mufakat dibuat oleh seluruh kaum. Hukum diputuskan oleh penghulu, akan tetapi landasan dan acuannya adalah kato. Suatu pernyataan atau keputusan adalah sesuai dengan salah satu dari 4 macam kato seperti di bawah ko. 1. Kato pusako. 2. Kato mupakai. 3. Kato dahulu batapati. 4. Kato kemudian kato bacari. Kato pusako adalah pepatah petitih dan segala undang-undang adat Minangkabau yang sudah diwarisi turun-temurun dan sama di seluruh alam Minangkabau. Kato pusako itu merupakan acuan yang tinggi dan tidak dapat diubah. Jumlahnya sangat banyak dan merupakan kompilasi kebijaksanaan dan yang diambil dari falsafah alam takambang jadi guru. Kato mufakat adalah hasil mufakat kaum dan para penghulu yang harus dipatuhi dan dijalankan bersama-sama. Mufakat di Minangkabau haruslah dengan suara bulat dan tidak dapat dilakukan voting. Dikatakan dalam pepatah adat, kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinya. Kato dahulu batapati, artinya keputusan yang Allah diambil dengan suara bulat itu haruslah ditepati dan dilaksanakan. Kato kemudian kato bacari, artinya keputusan itu ada kemungkinan tidak dapat dijalankan karena suatu hal. Dalam hal ini harus dicari pemecahannya, dilakukan musyawarah dan dibuat kesepakatan baru. Adalah bertentangan dengan adat jika suatu keputusan harus dipaksakan tanpa memberi peluang untuk mengajukan keberatan atau banding menurut awaknya. Nenek moyang orang Minang sudah menetapkan undang-undang yang menjadi dasar pemerintahan adat zaman dahulu, mencakup pemerintahan luak dan rantau, pemerintahan nagari dan peraturan berlaku untuk suku dan nagari, juga peraturan untuk individu. 1. Undang-undang luak dan rantau. 2. Undang-undang nagari. 3. Undang-undang dalam nagari. 4. Undang-undang nan 20. Undang-undang luak dan rantau menyatakan bahwa di daerah luak berlaku pemerintahan oleh penghulu, sedang di daerah rantau berlaku pemerintahan oleh raja-raja. Undang-undang nagari menentukan syarat-syarat pembentukan suatu nagari. Nagari boleh dibentuk jika sudah terdapat sekurangnya 4 suku. Yang masing-masing suku itu harusnya terdiri dari beberapa parwi. Suatu nagari harus mencukupi di bidang ekonomi dan budaya, mempunyai sawah ladang, balai adat dan munsaji, sarana transportasi, air bersih, lapangan bermain.
Undang-undang dalam negari mengatur hak dan kewajiban penduduk negari, saling bertolong-tolongan, tidak menyakiti dan menganiaya orang lain, membayar utang dan mengembalikan barang yang dipinjam, meminta maaf jika bersalah dan sebagainya. Di situ sangat berperan mekanisme kontrol yang bernama rasa malu. Undang-undang nan 20 adalah undang-undang pidana. 8 bahagian merupakan tindak pidana dan 2 balih bagian merupakan tuduhan dan sangkaan. 4 undang-undang itu ialah pegangan para penghulu dalam menjalankan pemerintah dan negari yang dibantu oleh Manti, Malin, dan Dubalang. Yang sama dengan konsisten dan setiap negari dimanapun di wilayah Minangkabau, kalaupun ada perbedaan hanya dalam bantuan luar saja dan tidak ada dalam prinsip